Ya, kembali kita lanjutkan. Ismail Rifki hadir ya? Ya. Oman Salkas hadir, Binsar hadir, Salsabila hadir. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Larangan riba, Bapak ulangi, di dalam kitab orang Yahudi dan Kristen, dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat 25. Ya. Kitab Ulangan pasal 23 ayat 19. Kitab Imamat pasal 25 ayat 36. Dan kitab Amsal pasal 28 ayat 8, yang semuanya menyatakan janganlah kamu membungakan uang terhadap saudara-saudaramu. Artinya janganlah kamu menjadi rentenir. Ya. Lanjut. Kalau Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130 yang menyatakan janganlah kamu memakan riba yang sifatnya berlipat ganda. Ya, Taufik Hidayat. Nah, terus kemudian ya, surat Al-Baqarah ayat 275. Hah? Kurang jelas suaranya? Oh, kurang jelas. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 275 yang juga mengatakan orang-orang yang pemakan riba, rentenir itu nanti dia bangkit dari kuburnya seperti orang yang sempoyongan atau kerasukan setan. Nah, Bapak ingin menyampaikan sedikit tentang riba ini, rentenir ini. Ini pernah pada satu kali kejadiannya seorang yang kenampaknya baik ya, orangnya baik, orangnya suka menolong, dan diberitahu oleh teman-temannya, karena kamu ini orang baik, suka ibadah juga, tinggalkanlah menjadi rentenir atau meminjam kepada rentenir yang membungakan uang. Katanya tidak apa-apa, kan biasa, tidak ada yang dirugikan. Orang yang saya tolong itu beruntung mengembangkan usahanya, saya menolong juga beruntung, karena bunga yang saya ambil tidak begitu besar. Lalu kata orang, karena Bapak orang baik, suka ibadah, coba pindahlah dari model bunga, pindah kepada model bagi hasil. Walaupun hasilnya juga sama, cuma modelnya pindah. Apa katanya? Saya sudah yakin dengan seperti ini, yang penting kita baik sama orang. Cara bagaimanapun gak masalah, yang penting orang baik, kita baik. Nah, karena dia orang berpangkat, terhormat, suka sedekah juga, maka orang itu entah bagaimana ya meninggal, belum pensiun lagi meninggal dia. Sewaktu dia meninggal itu, ramailah orang pergi ke kuburannya. Ketika orang menguburkan itu, nampak ada asap dari di sebalik kain kafannya. Lalu kata orang, mungkin ada yang merokok nih, rokoknya terjatuh ke kuburan sehingga ada asap dekat kain kafannya. Lalu digali, baru tertimbun separuh, digali lagi, dilihat adakah puntung rokok orang yang tertimbun di bawah. Setelah digali, dilihat rupanya mayatnya sudah gosong semua, kain kafannya juga terbakar. Cepat-cepat orang menimbunnya, orang tidak berani. Nah, itu kejadiannya 3 tahun yang lalu. Asli, saksi mata begitu banyak. Nah, kesimpulannya, di dunia ini saja orang yang kelihatan baik, kalau langsung menggunakan uang rentenir, uang riba itu ada akibat pada dirinya, sekalipun dia baik kepada orang lain. Nah, kesimpulannya, hindarilah rentenir, hindarilah riba. Nah,
Karena riba ini sangat berbahaya, baik disampaikan oleh Bible maupun disampaikan oleh Al-Quran, maka dibentuklah 20 tahun, 30 tahun yang lalu suatu bank tanpa riba, tanpa rentenir. Nah, itu bank pertama itu namanya dulu Muamalah. Bank Muamalah sekarang masih ada, walaupun tidak besar, tapi makin lama makin besar. Nah, untuk menghindari bahaya riba. Dan kemudian akhir-akhir ini berkembang, bukan saja bank muamalah, sudah berkembang lagi namanya bank syariah. Nah, di bank syariah tadi itu juga tidak memakai sistem riba, tapi memakai sistem bagi hasil mudharabah. Pertanyaan, nah ini PR ya. Pertanyaan ini, karena yang belajar ini bukan hanya orang muslim, non muslim juga harus belajar tentang bank ya. Non muslim juga harus belajar tentang bank syariah, paling tidak untuk pengetahuan ya. Nah, yang muslim pun belajar juga, karena banyak orang muslim tidak mau peduli dengan bank syariah. Jadi kita, apapun agama kita, kita warga Indonesia, karena bank syariah itu sudah hadir di seluruh provinsi di Indonesia. Kalau orang bertanya kepada kita, kita sudah bisa menjawab sebagai mahasiswa intelektual, apalagi nanti kalian akan menjadi sarjana ya. Jadi coba kalian pelajari istilah-istilah yang terdapat di dalam bank itu, khususnya bank muamalah atau bank syariah. Pertama, apa artinya mudharabah? Tadilah disampaikan ya, karena ada kawannya selain dari itu. Apa maksudnya mudharabah di dalam bank syariah? Yang kedua, apa maksudnya wikalah? Wikalah ya. Kemudian istilahnya titipan. Titipan, kita menitip uang atau menitip emas kepada bank syariah itu apa namanya itu? Ya, Bapak bocorkan saja, namanya wadiah. Ya, wadiah itu titipan. Jadi seberapa kita titipkan, sebegitu kita ambil besok tanpa ada bunga. Ya, paling-paling ya uang pemeliharaan lah sedikit, apakah emas, termasuk biaya orang pergi naik haji. Naik haji itu 10 tahun kemudian dia titipkan umpamanya 40 juta. Yang 40 tahun 10 tahun kemudian uangnya tetap 40 juta. Kenapa? Karena sifatnya titipan. Nah, kecuali kita letakkan di situ, ini mudharabah. Mudharabah dia boleh dijalankan, uangnya bertambah. Mudharabah. Tapi kalau wadiah, uangnya tidak bertambah, namanya titipan. Nah, tugas kalian besok sebutkan 10 istilah yang ada di dalam bank syariah. Nah, termasuklah wadiah, wikalah, mudharabah. 7 lagi cari. Apa pengertian istilah-istilah itu? Untuk apa? Bukan saja dihafal di kepala kita, tapi juga kita sebagai seorang sarjana ya. Apapun jurusan kita, nanti kalau orang tua-tua atau anak SD, anak SMP bertanya kepada kita, kita paling tidak bisa memberikan jawaban secara ringkas, karena kita pernah membaca istilah-istilah yang terdapat di dalam bank syariah. Nah, itulah 2 itu saja ya, yang berkaitan. Kembali lagi, yang menatar belakangi berdirinya bank muamalah atau bank syariah itu adalah karena masyarakat Indonesia ingin terhindar dari kutukan Tuhan, dari bahaya riba. Karena riba itu akan menyebabkan orang menjadi rakus atau kehilangan konsentrasi atau kehilangan keseimbangan jiwanya, dan menyebabkan dia tidak pernah mendapatkan kepuasan
di dalam batinnya. Bapak ulangi lagi, kalau di dalam Bible larangan riba itu ditemukan di dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat 25, kitab Ulangan pasal 23 ayat 19, kitab Imamat pasal 25 ayat 36, kitab Amsal pasal 28 ayat 8. Itu larangan riba di dalam Bible. Nah, kemudian di dalam Bible itu ada dua, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kalau perjanjian baru ada juga dalam kitab Matius namanya. Kitab Matius pasal 25 ayat 27, ya. Kitab Matius pasal 25 ayat 27. Sedikit ada perbedaannya dengan perjanjian lama. Apa katanya? Boleh mengambil bunga, tapi sifatnya tidak boleh memaksa dan hanya kecil, ya. Kecil ambil bunga itu, orang minjam tidak boleh memaksa, dan yang sebaiknya kita tidak pakai bunga sama sekali. Itu ada sedikit perbedaan dengan perjanjian baru, ya. Boleh mengambil tapi dalam jumlah kecil, kemudian sebaiknya tidak menerima bunga sama sekali, kita membantu orang itu. Nah, itu kalau dalam perjanjian baru atau Injil, ya. Sedangkan di dalam Al-Quran larangan riba itu disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 130. Ya, janganlah kamu sekali-kali memakan riba, karena riba itu sifatnya berlipat ganda, bunga yang berbunga lagi. Itu surat Ali Imran ayat 130. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Orang yang memakan riba itu nanti berdiri dari dalam kuburnya seperti berdiri orang yang sempoyongan yang kemasukan setan. Nah, maaf saja ini di dalam hadis, ini tadi kan ayat-ayat dalam hadis dinyatakan orang rentenir itu melakukan rentenir riba itu katanya dosanya lebih besar daripada dosa zina, ya. Maaf saja, lebih besar dosanya daripada dosa zina melakukan praktek rentenir itu. Nah, jadi sekurang-kurangnya kita ini menjadi pengetahuan bagi kita yang lebih baik lagi kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita belajar agama ini bukan hanya sekedar untuk dibanding-bandingkan satu yang lain, bukan sekedar itu, bukan sekedar pengetahuan agar bisa lulus nanti dapat nilai A dari Pak Rakib. Bukan itu saja, tapi yang lebih jauh dari itu, pertama kalian tuh tahu bahwa ada larangan riba. Yang keduanya ada yang lebih baik lagi, kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari, semoga terjauh dari riba. Jadi kita bukan hanya sekedar melatih otak, ya, bagaimana otak kita bisa menjawab dengan benar lalu dapat A, bukan hanya itu, tapi juga kita mendapatkan nilai A dari Tuhan yang Maha Esa, karena hati kita bisa tersentuh hal-hal yang baik di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran. Dan kemudian secara kemanusiaan, betapa banyaknya negara-negara yang tergadai akibat hutang dari rentenir, ya. Kalau rentenir yang terbesar di dunia, itu kemarin itu mengena Indonesia, apa namanya itu, rentenir terbesarnya itu, sebab Indonesia jadi berhutang kepadanya. Nah, sekarang muncul lagi dari timur jauh, ya, memberikan hutang, namanya debt trap. Debit itu hutang, trap itu perangkap hutang, bunga berbunga. Yang negara-negara yang sudah hancur disebabkan oleh praktek rentenir terbesar di dunia ini, pertama Sri Lanka. Sri Lanka itu sudah terjual, itu satu bandaranya itu disebabkan karena praktek dari bunga berbunga, riba. Sri Lanka, ya. Kemudian satu negara, 2-3 buah negara di Afrika
juga terjerat dalam hutang. Nah, kita menginginkan jangan pula Indonesia terjerat dalam hutang, dalam debt trap, perangkap hutang. Kalau kita terperangkap dalam hutang, bunga berbunga, meminjam lagi untuk menutupi bunga ini, pinjam lagi, akhirnya kita terjerat tanpa bisa keluar. Nah, pernah ada seorang laki-laki termenung bertemu dengan Nabi Muhammad waktu itu. Dia kusut pakaiannya dan wajahnya kusam. Bertanyalah Nabi Muhammad waktu itu, wahai sebulan, apa yang sedang engkau derita sehingga engkau resah begini? Saya banyak hutang ya Rasul. Oh, maukah aku ajarkan satu doa kepadamu agar badanmu sehat dan jangan banyak hutang, jangan terlilit hutang? Mau ya Muhammad. Waktu itu diajarkanlah doa. Bunyinya, ya Tuhanku, hindarkanlah aku dari rasa lemah, dari rasa takut dan lilitan hutang. Itu diulang-ulangnya. Ya Tuhan, hindari aku dari rasa takut, rasa cemas, lilitan orang, lilitan hutang dan paksaan orang lain. Nah, itu terus-menerus dibacanya. Seminggu kemudian ditemui Nabi Muhammad, kelihatan dia sudah tersenyum. Doanya itu wahlul 'uqdatam min bukan. Doanya itu bunyinya min ghalabatid dain. Artinya lepaskanlah aku dari lilitan hutang. Ya kan? Min ghalabatid daini, dari lilitan hutang. Nah, mulai hari itu dia mulai mandiri, dia tidak berhutang lagi dan dia rajin bekerja dan berhemat. Orang yang berhemat, dia tidak akan mau berhutang. Kalaupun berhutang, dia akan cepat membayarnya. Kenapa? Karena dia hebat. Nah, demikianlah itu 2 tugas, jangan lupa ya. Karena waktu kita sudah sampai. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang ya. Dewi Samira, ya. Pak izin Pak mau bertanya. Ya. Berarti tugas minggu ini kita 2 ya Pak? Betul. Disatuin dalam makalah. Iya. Pokoknya seperti biasa Pak. Seperti biasa ya. Jadi buat ya 4 lembar lah, 4 lembar yang hikmah potong tangan itu 4 lembar tentang riba atau perbankan syariah, istilah-istilahnya. Ya, makasih ya. Oke. Bisa juga kirim di GC Pak. Ya. Bisa juga kirim di GC kan? Oh, bisa. Bisa juga dikirim di Classroom. Bisa. Tapi mana yang dekat, kirim langsung aja. Mana yang jauh, Google Classroom. Mau lihat ya. Makasih. Ya. Nah, mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam, sampai ketemu lagi. Ya. Arya Perdana ya. Oke. Dewi Ya. Pak, Dewi. Oh, Dewi ya. Oh ya. Dewi rajin ya. Iya Pak. Oke. Ya. Nah, meeting ya. Oke. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, saya melakukan daring, mungkin tidak nampak dari situ, tapi saya rekam juga melalui WA, dan ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, melalui sudut belajar saya ini menghadapi mahasiswa Persada Bunda Pekanbaru Riau Indonesia, dan juga saya memberikan kursus tentang ilmu perundingan agama kepada para mubalik IKMI, karena ada sekolah mubalik selama 6 bulan di IKMI Provinsi Riau Jalan Toda. Nah, bahan-bahan itu saya persiapkan di sini dan saya sajikan juga di sini, dan kapan waktu ada yang lapang ya saya langsung hadir ke gedung dakwah IKMI misalnya.
Sedangkan ke kampus saya belum lagi datang ke kampus, hanya komunikasi melalui HP dan melalui Google Classroom. Nah, Masya Allah, terakhir saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celaka besarlah bagi orang-orang yang menipu. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Penipu itu ialah orang-orang yang apabila dia mengukur atau menimbang, dia kurang-kurangi. Apabila dia menyuruh orang lain untuk menimbang, katanya penuhkanlah timbangan itu, benarkanlah ukuran itu. Apabila dia menyuruh orang lain, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Akan tetapi apabila dia menimbang sendiri, dia mengukur sendiri, dia kurang-kurangi jumlah timbangan itu. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ingatlah, mungkin mereka itu lupa bahwa perbuatan kita itu diminta pertanggungjawaban kelak di hari akhirat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu nanti semua manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah Bapak Ibu terhormat, yang saya bacakan tadi itu adalah surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 6. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang menipu, jangan pula menjadi orang yang tertipu. Dan marilah kita menjadi orang yang benar dalam mengukur dan menimbang, menjadi orang yang benar berhadapan dengan siapa saja, baik yang seagama maupun yang tidak seagama, baik kita sendiri maupun beramai-ramai, dalam keadaan ramai maupun keadaan sepi, kita bisa berlaku adil, jujur, lurus, dan kita senantiasa merasa diteropong, merasa dilihat, merasa senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian, terima kasih. Saya Dr. M. Ratib Jamari, SHMAG, mengundurkan diri. Semoga kita semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi amal saleh bagi saya dan menjadi amal saleh juga bagi para pendengar sekalian, apalagi kalau mau menghafal dan menghayatinya dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.